Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Enrowati, NIM 1931041178 dari kelas PJKME. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang footwork dalam bulu tangkis. Langsung saja kita masuk materinya, yaitu menurut Sujana tahun 2019 bahwa permainan olahraga bulu tangkis atau badminton berasal dari permainan yang bernama battledore dan shuttlecock. Di India pada abad ke-18, permainan ini diberi nama pona. Olahraga ini mulai dikenal oleh masyarakat Indonesia pada awal tahun 1930. Hal ini dikarenakan sudah dimainkan banyak masyarakat baik di perkotaan maupun di pedesaan, baik laki-laki maupun perempuan. Olahraga ini dapat memberikan peran yang membuat tidak adanya perbedaan pada setiap kalangan. Bulu tangkis yaitu olahraga yang dimainkan oleh dua orang apabila bermain perorangan atau tunggal, serta empat orang atau dua pasangan ganda yang saling berlawanan. Olahraga bulu tangkis yang sekarang banyak dimainkan terdiri dari 5 partai atau nomor, yaitu tunggal putra, tunggal putri, ganda putra, ganda putri, dan ganda campuran. Bulu tangkis menjadi sebuah olahraga populer di dunia, terutama di wilayah Asia Timur dan Tenggara, yang saat ini mendominasi olahraga ini dibandingkan dengan negara lainnya. Bulu tangkis merupakan salah satu olahraga yang menggunakan alat dan lapangannya dibatasi oleh net. Salah satu teknik dalam permainan bulu tangkis adalah footwork atau gerakan kaki. Menurut Herman Subarja tahun 2007, footwork adalah gerakan langkah-langkah kaki yang mengatur badan untuk mendapatkan posisi badan agar memudahkan pemain dalam melakukan gerakan memukul shuttlecock dengan posisinya. Footwork diartikan sebagai kemampuan dalam mengatur kerja kaki dalam menopang tugas memukul. Sebagaimana menurut Irawadi tahun 2009, footwork adalah teknik pergerakan kaki, kemampuan bergerak berpindah tempat atau mengatur posisi tubuh sangat tergantung pada kemampuan kaki atau footwork. Dalam permainan bulu tangkis, kaki berfungsi sebagai penyangga tubuh untuk menempatkan badan dalam posisi yang memungkinkan untuk melakukan gerakan pukulan yang efektif. Gerakan kaki ini biasanya disebut footwork atau kerja kaki. Footwork adalah gerakan-gerakan langkah kaki yang mengatur badan untuk menempatkan posisi badan sedemikian rupa sehingga memudahkan dalam melakukan gerakan memukul kok sesuai dengan posisinya. Prinsip dasar footwork bagi pemain yang menggunakan pegangan kanan atau right-handed adalah kaki kanan selalu berada di ujung, atau setiap melakukan langkah selalu diakhiri dengan kaki kanan. Teknik footwork adalah merupakan teknik langkah kaki yang apabila dilakukan dengan posisi yang benar, maka akan menghasilkan pukulan yang berkualitas. Footwork juga akan membuat kita menjadi lebih efisien untuk menjadi stamina.
Dengan cara melakukan gerakan langkah yang benar, maka kita tidak perlu membuang banyak tenaga. Pemain juga harus mengatur posisi dengan cepat untuk dapat mengembalikan shuttlecock dengan pukulan yang berkualitas. Oleh sebab itu, pemain harus mempunyai kecepatan serta kelincahan yang teratur atau yang disebut dengan footwork. Faktor yang harus diperhatikan untuk melakukan footwork dengan baik adalah senantiasa berdiri dengan sikap dan juga posisi yang tepat ketika berada di lapangan. Lakukan gerakan melangkah ke depan, belakang, samping kanan dan juga kiri sambil memukul kok, serta selalu perhatikan keseimbangan tubuh. Usahakan agar selalu berdiri dengan kaki jinjit ataupun tumit kaki tidak menempel lantai. Hal ini dilakukan supaya gerakan melangkah kita lebih cepat. Sebagai contoh, jika kamu akan memukul kok yang berada di lapangan bagian depan atau samping kanan, maka kaki kanan selalu berada di depan. Demikian pula jika hendak memukul kok di belakang, posisi kaki kanan berada di belakang. Olah kaki dalam permainan bulu tangkis merupakan dasar yang harus dikuasai oleh setiap pemain, karena gerakan kaki harus lincah, gesit, dan cepat untuk mengembalikan bola dengan teknik yang benar. Latihan olah kaki dapat dilakukan menggunakan raket, tetapi tanpa bola, di mana gerakan diakhiri dengan pukulan seolah-olah mengembalikan atau memukul bola. Tujuan olah kaki adalah setelah melakukan servis supaya segera ke posisi strategis atau tengah untuk permainan single. Saat mengambil atau memukul bola dengan sikap yang benar atau karena tidak terlambat dengan jatuhnya bola. Setelah mengambilkan bola dari lawan, supaya segera ke posisi strategis atau tengah. Langkah kaki dalam permainan bulu tangkis adalah ke segala arah atau sesuai dengan datangnya bola, tetapi dapat digambarkan 8 arah mata angin. Yang pertama yaitu ke depan atau melangkah maju. Yang kedua ke depan kanan atau serong kanan. Yang ketiga ke kanan atau memakai langkah step. Yang keempat ke belakang kanan atau serong. Yang kelima ke belakang atau langkah mundur. Yang keenam ke belakang kiri atau serong. Yang ketujuh ke kiri memakai langkah step. Dan yang kedelapan yaitu ke depan kiri atau serong kiri. Banyak variasi daripada bentuk teknik pengaturan kaki atau footwork dalam permainan bulu tangkis, diantaranya yaitu bagian A, langkah bergantian. Langkah bergantian bisa disebut juga dengan langkah konvensional dan hanya mengikuti struktur gerak lazimnya seperti berjalan sesudah kiri dilanjutkan dengan kanan atau sebaliknya. Yang kedua yaitu atau bagian B, langkah berturut-turut, merupakan salah satu bentuk melangkah yang dilakukan secara berturut-turut. Biasanya kaki tumpu atau kaki yang dominan mengawali langkah pertama, begitu juga dengan langkah yang kedua. Terus bagian C yaitu langkah meloncat. Langkah ini biasanya dilakukan untuk mengambil shuttlecock yang bersifat cegatan atau gerakan yang tiba-tiba. Karakteristik langkah ini terletak kepada kecepatannya dalam mencegat dan menutup sisi lapangan. Penggunaan langkah ini butuh tidak hanya kecepatan 29, namun kekuatan otot-otot kaki lebih
ekstra besar karena cenderung menahan berat badan tubuh dari gerakan-gerakan meloncat. Terus bagian D yaitu langkah menggunting. Biasanya dilakukan pada pergerakan pengambilan di sisi bagian belakang. Langkah ini akan lebih efektif kalau disertai perpindahan berat badan dari pertukaran kaki yang menyerupai gerakan menggunting. Selanjutnya bagian E yaitu langkah gabungan atau kombinasi. Langkah ini merupakan gabungan dari semua langkah yang ada. Biasanya langkah gabungan atau kombinasi biasa terjadi di saat terjadinya rally yang panjang. Ini dikarenakan shuttlecock yang dipukul bergerak ke semua arah yang memungkinkan terjadinya langkah gabungan atau kombinasi. Adapun bagian C yaitu kerangka teoretik. Keterlambatan dalam pengembalian pukulan lawan sering menjadi kegagalan ketika dalam mengembalikan pukulan lawan dengan pukulan baik dan benar. Sabta Kunta Purnama mengatakan langkah kaki atau footwork dalam permainan bulu tangkis sebagai penopang tubuh untuk bergerak ke segala arah dengan cepat, sehingga dapat memposisikan 30 tubuh sedemikian rupa supaya dapat melakukan gerakan pukulan efektif. Teknik ini merupakan dasar untuk bisa menghasilkan pukulan berkualitas. Tentu apabila dilakukan dengan posisi baik. Untuk bisa memukul dengan posisi baik, seorang atlet harus memiliki kecepatan gerak. Kecepatan gerak kaki tidak bisa dicapai bila footwork-nya tidak teratur. Dari pandangan di atas dapat dikatakan bahwa untuk melatih footwork, atlet harus cepat dan tepat. Karena jika tidak benar, maka atlet akan kesulitan untuk mengembalikan pukulan yang berikan oleh lawan. Dari berbagai teori tersebut, penelitian mencoba mengembangkan model latihan footwork pada olahraga bulu tangkis. Model latihan ini dikembangkan dengan susunan latihan yang sistematis. Pada model latihan telah dijabarkan bentuk-bentuk latihan footwork pada bulu tangkis untuk memaksimalkan terjadinya footwork yang tepat dan benar, dan memberikan inovasi dalam latihan dengan tujuan penyesuaian situasi kondisi subjek penelitian. Berdasarkan teori yang telah dipaparkan di atas, penelitian mengangkat pengembangan model dengan fokus model latihan footwork pada cabang olahraga bulu tangkis. Footwork berkaitan erat dengan kekuatan kaki, sehingga banyak cara yang dilakukan untuk melatih footwork permainan bulu tangkis. Berikut beberapa latihan yang dapat meningkatkan kelincahan footwork pada olahraga bulu tangkis. Latihan langkah atau shot dog, skipping, shuttle run, zigzag run, sprint. Beberapa latihan tersebut mengandung gerakan yang cepat sehingga cocok untuk meningkatkan footwork. Adapun gerakan pertama, gerakan kedua pelaksanaan. Yang pertama itu atlet mengambil posisi siap di belakang kiri titik 0 nomor 6 dengan menggunakan raket. Terus yang kedua yaitu atlet melangkah bergantian maju ke depan ke arah titik 0 nomor 1
dengan gerakan memukul shuttlecock. Terus yang ketiga yaitu atlet melangkah bergantian mundur ke belakang titik. Nomor 6 dengan gerakan memukul shuttlecock. Pengertian skipping. Skipping merupakan olahraga yang sejak zaman dulu digemari dari beberapa negara. Olahraga skipping merupakan olahraga yang menggunakan seutas tali untuk melakukan lompatan. Olahraga skipping ini digemari oleh atlet-atlet dari berbagai macam cabang, misalnya bola voli, badminton, tinju, dan olahraga yang 25 lainnya. Olahraga skipping digemari karena dengan melakukan olahraga skipping ini dapat meningkatkan kekuatan, kelincahan, dan keseimbangan. Olahraga ini sampai saat ini masih menjadi pilihan dari berbagai cabang olahraga. Saat ini perkembangan skipping juga sangat hebat. Skipping mengalami perkembangan dari segi variasi penggunaan maupun bahan yang digunakan. Zaman dahulu skipping digunakan hanya untuk meloncat satu atau dua macam loncatan saja. Namun sekarang variasi penggunaan skipping sangat variatif dan berkembang berbagai macam variasi. Selain itu, bahan yang digunakan untuk membuat skipping pada zaman dahulu hanya tali saja dan pegangannya hanya dari kayu. Namun sekarang dengan berkembangnya zaman, bahan skipping bisa dari plastik yang bahannya ringan dan mudah digunakan. Menurut Bayu Surya tahun 2010, lompat tali dikenal dengan istilah rope skipping. Skipping adalah suatu aktivitas yang menggunakan tali dengan kedua ujung tali dipegang dengan kedua tangan lalu diayunkan melalui kepala sampai kaki sambil melompatinya. Menurut Chrissie Gallagher tahun 2006, lompat tali atau skipping adalah suatu bentuk latihan CV atau kardiovaskuler yang sangat baik karena dapat menjadikan sebuah latihan yang sangat berat dan dapat meningkatkan daya tahan dan kecepatan. Terus bagian B yaitu tujuan skipping. Menurut Muhammad Muhyi Farouk tahun 2009, sasaran atau tujuan lompat tali adalah yang pertama yaitu mengembangkan daya tahan, terus yang kedua mengembangkan kekuatan kaki dan lengan, yang ketiga yaitu mengembangkan kekuatan kardiovaskuler, yang keempat membantu memahami ritme gerakan melalui aktivitas ini, dan yang kelima yaitu membantu koordinasi gerakan tangan dan kaki, dan yang keenam mengembangkan keseimbangan tubuh. Pendapat senada juga disampaikan oleh Suetoto Poetro tahun 2002, menyatakan bahwa tujuan lompat tali adalah yang pertama itu melatih keterampilan melompat dan meloncat, terus yang kedua melatih koordinasi antara kedua tangan dan kaki, yang ketiga melatih otot tungkai agar dapat hasil lompatan yang baik. Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan latihan lompat tali skipping adalah
memaksimalkan ukuran jarak capai atau tinggi loncatan, dan untuk menyelaraskan, mengkoordinasikan loncatan dengan ayunan supaya tali dapat melewati kaki dan kepala. Bagian A yaitu teknik dan variasi dalam skipping. Variasi dalam lompat tali atau skipping ada 6 cara menurut Chrissy Gallagher tahun 2006, yaitu yang pertama angkat satu lutut sambil melompat, yang kedua melompat maju mundur, setelah itu ke samping. Yang ketiga, lompati tali dengan kedua kaki secara 27 bersamaan. Terus yang keempat, lompati tali dengan lompatan tali disilangkan. Terus yang kelima, lakukan lompatan yang tinggi di atas tali. Dan yang keenam, melakukan lompatan bintang atau star jump di antara waktu ketika tali berada di bawah. Menurut Muhi Farouk tahun 2009, dalam melakukan lompat tali ada beberapa cara, antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, melompati tali di tempat dengan menggunakan kedua kaki. Yang kedua, melompati tali dengan salah satu kaki bergantian. Dan yang ketiga, melompati tali dengan satu kaki bergantian sambil berjalan. Dalam penelitian ini, latihan skipping dilakukan dengan cara melompat satu kaki bergantian kanan dan kiri, masing-masing kaki 10 repetisi, dan meningkatkan 4 repetisi setiap 3 kali pertemuan. Setiap pertemuan 4 set dilakukan dengan irama secepat mungkin atau eksplosif atau recovery 30 detik antar set. Pemberian perlakuan dilakukan 3 kali seminggu dengan lama pemberian 16 kali tatap muka. Bagian B, kelebihan latihan skipping. Latihan skipping juga mempunyai kelebihan atau manfaat bagi tubuh kita. Selain bertujuan untuk meningkatkan tinggi loncatan, yaitu yang pertama, meningkatkan kapabilitas. Yang kedua, menurunkan berat badan. Yang ketiga, mengencangkan otot. Dan yang keempat, mengoptimalkan energi dalam tubuh. Yang kelima, membentuk tubuh. Yang keenam, menambah tinggi badan. Dan yang ketujuh, meningkatkan fertilitas. Yang kedelapan, mencegah osteoporosis. Yang sembilan, meningkatkan stamina dan keseimbangan. Dan yang ke-10, meningkatkan kinerja otak. Adapun shuttle run, menurut Mukhtar tahun 1992, salah satu bentuk latihan untuk meningkatkan kemampuan kelincahan yaitu shuttle run atau lari bolak-balik. Bentuk shuttle run atau lari bolak-balik secepat-cepatnya dimulai dari satu titik ke titik lainnya, menempuh jarak tertentu. Unsur gerakan dalam latihan shuttle run yaitu lari dengan mengubah arah dan posisi tubuh. Kecepatan keseimbangan merupakan komponen gerak kelincahan, sehingga latihan ini dapat digunakan untuk meningkatkan kelincahan. Menurut Remy Mukhtar tahun 1992, salah satu bentuk latihan untuk meningkatkan kemampuan kelincahan yaitu shuttle run atau lari bolak-balik. Bentuk shuttle run yaitu lari bolak-balik secepat-cepatnya dimulai dari satu titik ke titik lainnya, menempuh jarak tertentu. Unsur gerak 12 dalam latihan shuttle run yaitu lari dari mengubah arah dan posisi tubuh. Kecepatan keseimbangan merupakan komponen gerak kelincahan, sehingga
Latihan ini dapat digunakan untuk meningkatkan kelincahan. Kelebihan latihan shuttle run adalah latihan ini berorientasi pada footwork, speed atau kecepatan, banyak mendapatkan porsi dalam latihan ini. Menurut Harsono tahun 1988, yang perlu diperhatikan bahwa dalam latihan shuttle run yaitu bagian A, jarak antara kedua titik dengan jangan terlalu jauh, misalnya 10 meter, maka kemungkinan bahwa setelah lari beberapa kali bolak-balik dia tidak mampu lagi untuk melanjutkan larinya, dan atau membalikan badannya dengan cepat disebabkan karena faktor kelelahan. Dan kalau kelelahan mempengaruhi kecepatan larinya, maka latihan tersebut sudah tidak sah atau valid lagi untuk digunakan sebagai latihan kelincahan. Bagian B, jumlah ulangan lari bolak-balik jangan terlalu banyak sehingga menyebabkan atlet lelah. Kalau ulangan larinya terlalu banyak, maka menyebabkan seperti di atas, faktor kelelahan akan mempengaruhi apa yang sebetulnya ingin dilatih atau kelincahan. Lebih lanjut, menurut Harsono tahun 2001, keuntungan dan kerugian shuttle run yaitu yang pertama keuntungan. Yang bagian A yaitu secara fisikis gerakan shuttle run lebih mudah diingat sehingga kemungkinan atlet dapat berkonsentrasi penuh pada kecepatan lari. Terus bagian B, bila dilakukan terus-menerus, atlet terbiasa dengan sudut bolak yang tajam atau 180 derajat lebih tajam dibandingkan dengan sudut bolak lari zigzag 13 zag atau 45 dan 90 derajat. Ketajaman sudah tersebut di atas memungkinkan hasil yang dicapai pada saat tes dengan alat tes kelincahan dribbling untuk shuttle run dibanding lari zigzag. Adapun yang dinamakan zigzag. Dalam zigzag run adalah gerakan ini berbolak-balik berkelok-kelok mengikuti lintasan. Latihan zigzag run dapat digunakan untuk meningkatkan kelincahan karena unsur gerak yang terkandung dalam latihan zigzag run merupakan komponen gerak kelincahan, yaitu lari dengan mengubah arah dan posisi tubuh. Kecepatan keseimbangan yang juga merupakan komponen gerak kelincahan. Salah satu bentuk latihan untuk meningkatkan kelincahan yaitu lari zigzag atau lari berkelok-kelok. Dalam permainan bulu tangkis, kecepatan lari dan mengubah arah dengan cepat sangat diperlukan dalam bermain bulu tangkis karena permainan bulu tangkis identik dengan permainan yang cepat, dan terutama permainan tunggal harus sangat menguasai keenam sudut lapangan tersebut. Bentuk zigzag run atau lari berkelok-kelok secepatnya melewati rintangan dengan mengejar waktu yang sesingkat-singkatnya menempuh jarak tertentu. Lari zigzag run dapat digunakan untuk meningkatkan kelincahan karena unsur yang terkandung dalam latihan zigzag run merupakan komponen gerakan kelincahan, yaitu lari dengan mengubah arah, mengubah posisi tubuh, kecepatan dan keseimbangan,
Terus keuntungan zigzag yaitu kemungkinan cedera lebih kecil dari sudut ketajaman karena sudut ketajaman berkelok arah lebih kecil atau 40 derajat dan 90 derajat, serta banyak membutuhkan koordinasi gerak tubuh. Sedangkan kerugian zigzag run adalah secara fisikis, arah lari perlu pengingatan lebih, serta atlet tidak terbiasa dengan ketajaman sudut lari yang besar. Salah satu unsur kondisi fisik yang perlu dikembangkan dalam bulu tangkis adalah kelincahan atau agility. Kelincahan agility adalah kemampuan seseorang untuk berlari cepat dengan mengubah arahnya. Apabila seorang pemain bulu tangkis memiliki kelincahan bagus, maka akan mempermudah pemain untuk mengejar dan menjangkau shuttlecock dengan posisi yang benar saat memukul shuttlecock. Yang adapun bagian spring training atau latihan kecepatan merupakan salah satu bentuk variasi dan cara yang dilakukan untuk meningkatkan daya tahan anaerobik. Adapun bentuk aktivitasnya adalah berlari dengan kecepatan maksimal atau sprint, menempuh jarak yang pendek dan dilakukan secara berulang-ulang. Sebagai contoh dari latihan sprint training adalah spring training adalah lari dengan kecepatan maksimal, menempuh jarak antara 40 meter sampai 50 meter. Terus repetisinya 16 sampai 20 kali. Sprint adalah kemampuan sistem neuromuskuler yang melakukan serangkaian gerak dalam waktu sesingkat mungkin. Gerakan siklus adalah 23 macam aktivitas yang dilakukan secara berkesinambungan atau gerakan yang berangkai. Baik, itulah yang bisa saya jelaskan mengenai materi footwork dalam permainan bulu tangkis, mencakup beberapa latihan yang dapat meningkatkan kelincahan footwork pada olahraga bulu tangkis, yaitu ada yang pertama ada skipping, terus yang kedua shuttle run, yang ketiga zigzag run, dan keempat sprint, dan yang ketiga itu latihan langkah atau shutdown. Sekian dari saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.